الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang wajib diimani oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel karena kesesatan yang dilakukan oleh kaum tersebut sepeninggalan Nabi Musa alaihissalam. Tidaklah sempurna iman seorang muslim bila tidak mengimani keberadaan salah satu nabi dari 25 nabi-nabi yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya, seluruh umat Islam tentu telah mengetahui kisah Nabi Isa alaihissalam dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dimulai dari terlahir dari rahim seorang perawan, banyaknya mukjizat yang Allah berikan seperti menyembuhkan penyakit, hingga pada akhirnya menjelang akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan kembali turun ke bumi ini untuk membunuh Dajjal, musuh umat muslim yang paling ditakuti karena kehebatan fitnahnya. Namun tahukah Anda mengapa justru Nabi Isa alaihissalam lah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Dajjal? Mengapa bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara syariah sebagai junjungan seluruh umat muslim di dunia? Nah, berikut alasan Allah Subhanahu wa taala menugaskan Nabi Isa alaihissalam. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus bisa menyiarkan syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebenaran agama Islam. Nabi Isa alaihissalam kembali turun ke bumi diyakini akan menegaskan kebenaran dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak umat Nabi Isa yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Isa alaihissalam merupakan pengikut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Baghawi menceritakan dalam tafsirnya bahwa Nabi Isa alaihissalam mendatangi Baitul Maqdis di mana orang-orang yang sedang bersiap sholat asar. Maka imam di masjid itu mundur dan menyuruh Nabi Isa untuk maju. Namun Nabi Isa enggan dan tetap salat di belakang imam dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami telah mendapatkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah, upeti karena kafir zimmi sudah tidak ada lagi. Semuanya muslim. Akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau kecuali Islam. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Ada sebagian kaum meyakini bahwa Isa alaihissalam telah wafat karena dibunuh oleh orang-orang Romawi. Namun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dengan menggantikan peran Nabi Isa alaihissalam kepada orang yang wajahnya diserupakan dengan beliau. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam sendiri diangkat ke langit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan mereka orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih, putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuhnya itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka.
Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157 menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Banyak yang beranggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam lebih mulia dibandingkan dengan Rasulullah SAW karena banyaknya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenyataannya justru mengungkapkan bahwa Nabi Isa alaihissalam sendiri telah menjelaskan kepada umatnya bahwa akan datang Rasul terakhir setelah dirinya. Nabi Isa alaihissalam sendiri merupakan pengikut Rasulullah SAW. Bentuk penghormatan Nabi Isa alaihissalam kepada Rasulullah adalah dengan kabar yang diberikan Nabi Isa alaihissalam mengenai Nabi Muhammad sebagai penyempurnaan ajaran yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dengan mereka bergembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad Muhammad.' Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" Quran Surah As-Saff ayat 6. Telah dekatnya ajal Nabi Isa alaihissalam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebagian kaum beranggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat, padahal Nabi Isa alaihissalam akan wafat setelah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam pada akhirnya juga akan wafat sebagaimana layaknya manusia. Namun kematian beliau akan tiba setelah membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan bersama umat muslim di seluruh dunia. Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian Allah wafatkan dan disalati kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Hibban sebagai muslim yang beriman tidaklah pantas sebagai kita untuk membanding-bandingkan siapa nabi yang lebih hebat, karena semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengajak bertauhid, mengagungkan kebesarannya. Nabi Isa alaihissalam selain ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal pada akhir zaman, ternyata beliau juga akan memiliki tugas dan maksud tertentu yang pada intinya adalah menegaskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang terdekat Anda, karena dengan Anda membagikan video yang Anda tonton ini, maka saudara-saudara Anda bisa mengetahui apa saja alasan Allah mengirimkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Kenapa bukan Nabi Muhammad SAW yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal? Setelah menonton video ini, marilah kita sama-sama memperbaiki amal ibadah kita dalam menghadapi tantangan yang semakin kejam ke depannya. Janganlah terpedaya dengan keindahan dunia ini yang hanyalah fata morgana semata. Tingkatkan amal ibadah kita, perbanyak sedekah, perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW demi kita mendapatkan syafaatnya kelak, syafaat Rasulullah SAW. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.